Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5-18. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia berfirman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena Paulus yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu.
Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tinggal dalam kasih, hidup dalam roh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa sudah mengasihi Tuhan karena rajin berdoa dan setia mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Namun, ketika menghadapi konflik di rumah atau di komunitas, kita mudah tersinggung dan sulit mengampuni. Ada yang aktif melayani, tetapi masih menyimpan iri hati atau kecewa terhadap sesama. Semua ini menunjukkan bahwa mengasihi Tuhan memang bukan perkara mudah. Iman tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus menjadi sikap hidup yang nyata. Mengenal Tuhan bukan sekedar tahu tentang Dia, melainkan membangun hubungan kasih yang pribadi dan mendalam dengannya. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa kasih sejati kepadanya terlihat dalam ketaatan. Ia berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Artinya, kasih bukan hanya perasaan, tetapi tindakan konkret dalam hidup sehari-hari. Sejak awal, Alkitab adalah kisah cinta antara Allah dan manusia, kisah perjanjian yang dibangun di atas kesetiaan pada sabda. Allah menciptakan dunia dengan firman-Nya, sabda yang hidup dan berdaya. Manusia pun dipanggil untuk belajar hidup dalam firman itu, meski sering jatuh dan gagal. Namun kasih Allah tidak pernah berhenti. Ia terus mengundang manusia kembali kepadanya melalui sabda yang menyelamatkan. Kitab suci menunjukkan perjalanan panjang pembelajaran ini. Dalam kitab Kejadian, kisah Kain dan Habel, Esau dan Yakub, serta Yusuf dan saudara-saudaranya memperlihatkan bagaimana manusia berbicara, belajar, percaya, dan mengampuni di hadapan Allah. Para nabi seperti Elia mendengarkan suara Tuhan, bahkan dalam angin sepoi-sepoi tersebut, tanda bahwa sabda Allah sering hadir dalam keheningan. Nabi Yeremia merasakan sabda itu seperti api yang membakar hatinya, tidak bisa dipadamkan. Semua ini mencapai puncaknya ketika sabda itu sendiri menjadi manusia dalam diri Yesus. Dalam Dia, kita melihat bahwa sabda bukan hanya pesan, tetapi pribadi yang hidup dan mengasihi. Bagi hidup kita hari ini, menjaga sabda berarti memberi ruang bagi Tuhan untuk tinggal dalam hati kita. Kita dipanggil bukan hanya membaca kitab suci, tetapi merenungkannya dan melaksanakannya dalam tindakan nyata. Saat kita setia pada sabda, kita sedang menulis Injil kelima, yaitu kisah kasih Allah dalam hidup kita sendiri. Hati yang dipenuhi sabda akan menjadi bait Allah dan memancarkan kasih kepada sesama. Marilah kita meminta rahmat agar semakin mencintai sabda Tuhan dan membiarkannya membentuk seluruh hidup kita. Yesus bahkan berjanji bahwa orang yang mengasihinya akan dikasihi Bapa, dan Allah akan datang serta diam dalam dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa indahnya janji ini. Allah tinggal dalam hati yang setia. Roh Kudus, Sang Penolong, mengajarkan dan mengingatkan kita akan sabda Yesus, sehingga kita mampu memahami Injil bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati yang diterangi. Perjalanan iman memang sering terasa seperti perjuangan untuk tetap setia dalam kasih. Ada saat-saat kita merasa takut, ragu, atau lelah menghadapi tantangan hidup. Namun Roh Kudus bekerja dalam hati kita, menguatkan dan membangkitkan keberanian untuk tetap melangkah. Karena itu, marilah kita mempraktekkan kasih dalam hal-hal sederhana setiap hari. Mulailah dengan doa singkat setiap pagi, membaca dan merenungkan kitab suci, serta berusaha mengampuni dan berbuat baik dengan tulus. Dengan setia,
dalam langkah kecil, kita memberi ruang bagi Allah untuk tinggal dan berkarya dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.